Vincent Wenas di kanal Perspektif. Kali ini catatan dari Bapak Markus Wauran, mantan anggota DPR MPR periode 1987 sampai 1999. Catatan beliau berjudul Bitung dan Pintu Gerbang Pasifik. Begini, almarhum Dr. Samratulangi, ilmuwan, politisi, dan budayawan asal Minahasa yang menjadi kebanggaan bukan hanya bagi rakyat Minahasa saja, tapi juga bagi bangsa karena peran dan ketokohannya dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Sebagai ilmuwan, almarhum Dr. Samratulangi telah meninggalkan warisan, gagasan, pemikiran yang bernilai strategis dengan mengatakan Sulawesi Utara pintu gerbang Pasifik. Pemikiran Dr. Samratulangi tersebut telah menginspirasi dan memotivasi berbagai pihak untuk mendukung serta membenarkannya melalui tulisan ilmiah, kebijakan negara, penjabaran dalam program pembangunan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan pemikiran ini menjadi nyata, yang memberi multi-efek bagi kemajuan rakyat dan daerah Sulawesi Utara, maka telah diterjemahkan dalam program pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu upayanya ialah membangun kota Bitung dan pelabuhannya sebagai salah satu center point utama, di samping pelabuhan udara Samratulangi, untuk menunjang dan memberi isi terwujudnya Sulawesi sebagai pintu gerbang Pasifik. Dari catatan sejarah, peletakan batu pertama untuk pembangunan pelabuhan Bitung dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953 dan Fatmawati Soekarno meresmikannya pada tahun 1954. Dari sisi geostrategis, pelabuhan Bitung mempunyai akses yang lebih luas dan jarak yang lebih pendek dibandingkan dengan pelabuhan besar di Indonesia, termasuk Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Pelabuhan Bitung mempunyai posisi yang strategis sebagai pelabuhan hub internasional karena bisa melayani arus perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Bisa dikatakan bahwa Pelabuhan Bitung merupakan pintu masuk dan keluar perdagangan barang dan jasa di kawasan Asia Pasifik. Pengembangan Pelabuhan Bitung akan memperkuat konektivitas nasional dan internasional melalui laut. Menyadari akan peran penting dan strategis dari Pelabuhan Bitung ini sebagaimana digambarkan di atas, maka berbagai upaya dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Bitung. International Hub Port atau IHP. Bitung sebagai International Hub Port yang ditetapkan lewat Perpres nomor 26 tahun 2012 pada tataran implementasi pada awalnya belum didukung oleh percepatan sarana, prasarana, serta kebijakan sektor-sektor terkait lainnya, semisal peningkatan status kantor bea dan cukai maupun kantor imigrasi dan lain-lain. Pada awal jabatan Bapak Oli Dondo Kambai atau sering disebut OD menjadi Gubernur Sulawesi Utara yang dilantik pada 12 Februari 2016, maka sebagai politikus matang dan jeli dapat melihat keberadaan Sulawesi Utara, khususnya Bitung, dengan pelabuhannya. Banyak hambatan yang dihadapi dalam upaya membangun Bitung sebagai International Hub Port. Antara lain penurunan status pelabuhan Bitung dari kelas 1 Permenhub nomor PM 36 tahun 2012 menjadi kelas 2 Permenhub nomor PM 36 tahun 2018. Penurunan status ini mungkin karena kondisi objektif dan juga karena ada kepentingan atau latar belakang politik di mana ada pihak-pihak yang tidak menghendaki perkembangan Pelabuhan Bitung sebagai International Hub Port yang nantinya akan menjadi pesaing, bahkan mengambil alih peran dari pelabuhan lain. Sebagai politisi yang berpengalaman yang sebelumnya anggota DPR RI beberapa periode, maka Gubernur OD, Bapak Oli Dondo Kambai, pasti memahami benar latar belakang tersebut. Sehingga dengan perjuangan dan akses yang dimiliki di pemerintah pusat, maka keluar Peraturan Presiden RI nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, di mana dalam lampiran tentang daftar proyek nasional nomor H/94 ditetapkan tentang pengembangan Bitung International Hub Port Provinsi Sulawesi Utara. Dengan peraturan presiden ini ada kata pengembangan,
Sehingga tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk mengembangkan Pelabuhan Bitung sebagai International Hub Port tanpa terkecuali bukan menghambat apalagi menggagalkan. Sebelum dan sesudah terbitnya Perpres nomor 56 tahun 2018 pada awal jabatan Bapak Oli Dondo Kambe menjadi Gubernur Sulawesi Utara yang dilantik pada 12 Februari 2016, maka sebagai politikus matang dan jeli memahami keberadaan Sulut, khusus di Bitung dengan pelabuhannya. Sebelum dan sesudah terbitnya Perpres nomor 56 tahun 2018, Gubernur OD telah mengambil berbagai langkah baik pernyataan, ungkapan maupun kebijakan sebagai berikut. 1. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe setelah beberapa hari dilantik sebagai Gubernur Sulut dalam acara sosialisasi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional di Manado tanggal 25 Februari 2016 telah dilaksanakan oleh Menko Perekonomian waktu itu Bapak Darwin Nasution, antara lain menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap upaya pengembangan Bitung sebagai International Hub Port. Sebaliknya, kami juga berharap dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan ekonomi Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian Darwin Nasution mengatakan untuk mewujudkan Pelabuhan Bitung sebagai International Seaport atau International Hub Port, perlu adanya kebijakan menyeluruh yang harus dilaksanakan dengan cepat. Kebijakan itu setidaknya meliputi pengembangan pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya, industri, pengembangan ekspor-impor komoditas, dan peningkatan kapasitas SDM logistik. Pengembangan pelabuhan International Hub Port dan infrastruktur di Bitung perlu dipercepat agar segera menjadi simpul konektivitas perdagangan wilayah Indonesia Timur. Pada pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press tanggal 17 Juni 2016 di Jakarta, beberapa bulan setelah dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Oli Dondo Kambe antara lain mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dimulai dari timur. Matahari terbit dari timur, kita jangan melawan kodrat alam. Dalam mendukung poros maritim secara geografis berupaya meningkatkan daya saing ekonomi dan mendorong peran ekspor ke negara Asia Pasifik dengan menjadikan Bitung dan International Hub Port-nya sebagai pintu baru Indonesia di Asia Pasifik. Alasannya, Kota Bitung ditunjang dengan faktor jarak dan lama tempuh yang lebih cepat dibanding dengan Jakarta, Surabaya melalui Singapura ke beberapa negara Asia Timur dan Pasifik. Ketiga, Gubernur Oli Dondo Kambe dalam Rakorwil Timur Kadin Indonesia tanggal 4 Mei 2018 antara lain mengatakan agar pelaku usaha mengoptimalkan penggunaan Pelabuhan Bitung sebagai International Hub Port. Sejumlah regulasi dari pemerintah pusat diharapkan terbit untuk menunjang perkembangan Bitung sebagai International Hub Port. Harus ada kerelaan dari pelaku usaha bagian dari Kadin di tingkat pusat untuk penggunaan Pelabuhan Bitung. Karena kalau Pelabuhan Bitung dimanfaatkan dengan baik dan benar, akan menunjang program di kawasan timur Indonesia. 4. Gubernur Oli Dondo Kambe dalam rapat kerja nasional kedua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI tahun 2021 di kota Bitung 29 Oktober 2023 antara lain mengatakan di kawasan ekonomi khusus Bitung ada sekitar 70 sektor industri perikanan sehingga kami akan membuat sarana-prasarana infrastruktur perikanan untuk ekspor ke Asia Pasifik. Keberadaan kawasan ekonomi khusus ditopang dengan International Hub Port di Bitung, tapi regulasi perdagangan belum dibuka seluasnya. Saya menduga ada mafia perdagangan yang harus diterobos karena sekarang semua harus lewat Surabaya dan Tanjung Priok. Padahal posisi Bitung sangat strategis, namun diduga karena ada mafia perdagangan yang menguasai sehingga sampai saat ini semua kapal yang angkut barang untuk wilayah timur harus melalui Surabaya, baik dari dalam maupun luar negeri, kemudian naik lagi ke wilayah timur. Sehingga memunculkan kos tinggi, inflasi wilayah timur mahal karena transportasi laut yang panjang. Transportasi angkutan laut masih dimonopoli oleh jaringan di dua daerah, Jakarta dan Surabaya. Saat mau minta izin trayek kapal lewat Bitung, sulit karena keberadaan kelompok tertentu. Keberadaan jaringan di sektor pelayaran masih dipegang orang tertentu. Harusnya berpikir memajukan Indonesia lewat pintu gerbang wilayah timur. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Bitung dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 4, Kawasan Ekonomi Khusus Bitung terdiri atas A. Zona industri,
B. Zona logistik, C. Zona pengolahan ekspor. Keberadaan KEK sangat penting dan strategis untuk menunjang berfungsinya secara optimal International Hub Port. Pada awalnya, pembangunan kawasan ekonomi khusus Bitung ini penuh tantangan, baik karena kondisi objektif, egoisme sektoral, serta keterbatasan dana dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Melihat kenyataan ini, maka dengan perjuangan gigih, Gubernur Oli Dondo Kambe berhasil mengundang rapat instansi pusat untuk mengadakan rapat di Manado. Rapat tersebut diadakan pada tanggal 28 Februari 2017 yang dihadiri staf Menko Perekonomian, staf Kementerian Agraria, dan Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang membahas tentang proyek strategis nasional. Dalam rapat tersebut, Gubernur Oli Dondo Kambe menyatakan dukungan penuh dalam mengakselerasi pembangunan proyek strategis nasional yang terdapat di Sulawesi Utara, termasuk kawasan ekonomi khusus Bitung. Dalam rapat dibahas 3 isu utama dalam pembangunan kawasan ekonomi khusus Bitung, yaitu pertama, terkait dengan proses sertifikasi lahan. 2. Percepatan pembentukan badan usaha pengelola kawasan ekonomi khusus. 3. Infrastruktur kawasan ekonomi khusus Bitung termasuk jalan tol Manado-Bitung serta penataan ruang di luar kawasan ekonomi khusus. Terhadap butir 1 soal sertifikasi, ternyata lambatnya penyelesaian sertifikasi lahan seluas 92,96 hektar. Menyadari kenyataan ini, maka atas prakarsa Gubernur OD terjadi kesepakatan antara pemerintah provinsi dan BPN provinsi bersama Kementerian BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah tersebut. Kesepakatan ini sangat penting karena untuk urusan sertifikasi diperlukan proposal rencana pembangunan tanah untuk jangka panjang dan jangka pendek, yang memerlukan berkas pendukung yang lengkap untuk mempercepat proses tersebut. Isu kedua yang dibahas yaitu mengenai keterbatasan anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun kawasan ekonomi khusus. Terkait hal ini, Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa proyek strategis nasional seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk pihak swasta dan tidak bergantung pada pendanaan negara. Adapun solusi yang ditawarkan untuk pendanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus Bitung adalah penetapan Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Terkait kebijakan Presiden tersebut, maka Gubernur OD telah menandatangani surat penetapan Badan Usaha Pengelola KEK. Namun tindak lanjut yang dibutuhkan yaitu penyerahan aset dalam kawasan ekonomi khusus sebagai justifikasi dari penetapan BUMD selaku Badan Usaha Pengelola. Mengenai isu ketiga tentang pembangunan jalan tol Manado-Bitung, maka Gubernur OD berhasil meyakinkan Presiden Jokowi tentang penting dan strategisnya jalan tol ini untuk menunjang pembangunan kawasan ekonomi khusus. Penetapan pembangunan jalan tol Manado-Bitung ini pada 2016 yang pelaksanaannya oleh BUMN PT Jasa Marga. Dalam kenyataan, pembangunan jalan tol ini tersendat-sendat karena berbagai kendala seperti pembebasan lahan, penataan ruang dengan segala persoalannya yang kompleks. Namun berbagai kendala tersebut dapat diselesaikan oleh Gubernur OD dengan dukungan jajarannya sehingga Presiden Jokowi meresmikan ruas jalan Manado-Bitung dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 Jalan Manado-Donowudu sepanjang 26 km pada tanggal 29 September 2020 dan tahap kedua Donowudu Bitung sepanjang 13,4 km pada tanggal 25 Februari 2023. Presiden mengatakan bahwa kehadiran jalan tol tersebut dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Manado ke Bitung menjadi sekitar 30 menit dari yang sebelumnya 1,5 jam sampai 2 jam. Selain itu, Presiden menuturkan bahwa kehadiran jalan tol tersebut dapat meningkatkan efisiensi waktu pengiriman logistik dari pelabuhan Bitung ke kota Manado dan sekitarnya. Selain itu, jalan tol tersebut juga dapat membantu akses menuju ke kawasan wisata Likupang, Tondano, dan Bitung sendiri. Jalan tol ini akan mempermudah pengiriman logistik, mobilitas barang, mobilitas orang dari Manado ke Bitung, dan International Hub Port, serta nantinya kita arahkan untuk menuju Likupang. Apabila Likupang sudah selesai semuanya, ucap Kepala Negara. Selain efisiensi waktu tempuh, pembangunan jalan tol Manado-Bitung juga dapat mempermudah akses menuju kawasan ekonomi khusus Bitung, sehingga diharapkan dapat menarik investor dan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi Utara.
Kita berharap dari pembangunan ini akan muncul titik-titik pembangunan ekonomi baru, dan kita harapkan pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara melebihi dari nasional. Karena di 2021 pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara memang di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa catatan di atas adalah bagian dari sekian banyak peran yang tidak dapat diuraikan satu persatu yang dilakukan oleh Gubernur OD dalam memperjuangkan pembangunan Bitung International Hub Port, sehingga upaya mendatangkan pengusaha dalam dan luar negeri untuk investasi di Bitung, pembangunan jembatan dari Bitung ke Pulau Lembe, dan lain-lain. Bagaimana peran Wali Kota Bitung? Kemudian, di mana peran Wali Kota Bitung untuk membangun Bitung dengan pelabuhannya yang sudah berstatus International Hub Port? Peran utamanya ialah: 1. Membangun sikap dan perilaku rakyat Bitung sesuai dengan profesinya masing-masing untuk secara sadar mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun kota Bitung dengan International Hub Port secara konkret dan berkesinambungan. Peran wali kota dalam hal ini sangat strategis dan menentukan, karena tanpa dukungan rakyat Bitung, pasti pembangunan kota dan International Hub Port Bitung akan mengalami berbagai kendala dan hambatan yang merugikan. Kedua, mencerdaskan rakyat Bitung agar dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya atas pembangunan Bitung dan pelabuhannya, baik segi pendidikan, kesempatan kerja, bisnis, dan lain-lain. Artinya agar rakyat Bitung tidak menjadi orang asing di tanah tumpah darahnya sendiri. Yang ketiga, melakukan penataan kota melalui penetapan tata ruang Bitung dengan penerbitan berbagai aturan, antara lain penetapan kawasan, hak milik tanah, area perumahan, bisnis, dan lain-lain, yang semuanya akan menunjang berfungsinya Bitung dan International Hub Port secara maksimal dan efisien. Pada saat kampanye Pilkada 2020, Bapak Maurits Mantiri sebagai calon wali kota Bitung waktu itu dari PDIP mencanangkan program mewujudkan Bitung sebagai kota digital dengan konsep pembangunan gotong royong yang berbasis di kelurahan. Sebagai kota digital, masyarakat akan dapat menikmati seluruh pelayanan pemerintahan yang berbasis digital atau online hingga pada tingkat kelurahan. Setelah terpilih dan dilantik pada 31 Maret 2021, Wali Kota Maurits Mantiri, MM namanya, sering disebut begitu, mewujudkan janjinya. Dengan tema pembangunan kota Bitung dengan konsep Bitung Hebat berbasis kelurahan hebat, upaya digitalisasi Bitung dimulai dengan mengintegrasikan institusi pendidikan dan pelayanan masyarakat dengan teknologi. Langkah awalnya membentuk Dewan dan tim teknis Bitung Kota Digital untuk memberikan hasil efektif, efisien, produktif, dan berkualitas demi mewujudkan Kota Bitung the Beauty and Functional City. Sebagai tindak lanjut, maka pada 20 Januari 2022, Wali Kota Maurits Mantiri telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan pembangunan program digitalisasi Kota Bitung bersama PT Telkom Indonesia dan PT Indonesia Connect Plus, serta melakukan peluncuran program pembangunan 1000 titik Wi-Fi untuk melayani 63.000 keluarga yang tersebar di 69 kelurahan. Wali Kota Maurits Mantiri mengatakan bahwa hal ini sejalan dengan konsep kota digital dan pentingnya program 1000 titik Wi-Fi bagi masyarakat Kota Bitung. Apalagi Kemkominfo siap mendukung penuh upaya pemerintah Kota Bitung untuk menjadikan daerah itu sebagai kota digital. Kemenkominfo akan memberikan dukungan penuh dalam segi literasi digital, izin digital, dan penguatan jaringan. Kemenkominfo siap membantu Bitung dengan memfasilitasi pembuatan super apps Bitung Hebat, di mana super apps ini merupakan satu aplikasi yang bisa menyelesaikan berbagai masalah kota Bitung, terutama dalam pelayanan publik. Program digital ini sangat strategis karena modernisasi pelabuhan Bitung akan didukung oleh modernisasi teknologi termasuk bidang telekomunikasi. Berbagai informasi tentang International Hub Port dapat diikuti cepat oleh masyarakat yang kemudian dapat memberikan umpan balik kepada Wali Kota Maurits Mantiri. Ide kota digitalisasi ini rasanya baru satu-satunya di Indonesia sehingga perlu diberikan acungan jempol kepada Wali Kota Maurits Mantiri atas kreativitas gemilang ini. Di sisi lain, walaupun baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota, di tengah ancaman COVID-19, Wali Kota Maurits Mantiri mencetak beberapa prestasi yang mengesankan. Antara lain, tahun 2022 meraih berbagai penghargaan di bidang pemerintahan
seperti Kota Bitung berhasil melanjutkan tradisi keuangan wajar tanpa pengecualian atau WTP hingga 11 kali secara beruntun, menjadi peringkat pertama kota tertinggi atas realisasi belanja APBD tahun 2022 se-Indonesia. Sebagai kota paling berkelanjutan wilayah Sulawesi, terbaik ketiga kategori kota dalam pembangunan daerah, kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Utara, dan terbaik ketiga akses aman sanitasi, serta berbagai prestasi membanggakan lainnya. Kutipan di atas hanya sebagian dari berbagai kebijakan dan keberhasilan Wali Kota Maurits Mantiri dalam memimpin Kota Bitung yang baru berusia 2 tahun. Diharapkan dalam 2 tahun ke depan setelah masa jabatan OD dan Wali Kota Maurits Mantiri akan berakhir 2024, prestasi-prestasi terobosan akan diukir oleh kedua pejabat tersebut sesuai dengan kewenangannya dalam upaya akselerasi pembangunan Kota Bitung dan international hub portnya yang semakin mendunia karena dapat memberikan andil yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lokal, nasional, dan global, khususnya Indo-Pasifik. Demikian catatan dari Bapak Markus Wauran, Bitung dan pintu gerbang Pasifik. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.